Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan di kejadian Karbala diriwayatkan kalau seluruh keturunan Nabi termasuk istri Hasan dan Husain, anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan Husain dan keluarga Nabi dibunuh total sama Ubaidillah ibn Ziyad, orang kepercayaannya Yazid bin Muawiyah. Pertanyaannya, kalau seluruh keluarga Nabi dibunuh, terus para habaib-habaib yang sekarang menyandang status sebagai cucu-cucu Nabi itu keturunan dari siapa? Terus karena kalau dari nasab Hasan Husain kan meninggal semua. Yang bilang meninggal semua siapa? Ada yang ceramah kayak gitu. Mana? Di mana? Yang bilang meninggal semua di mana? Itu jadi waktu itu ada teman kan. Iya, kalau ceritanya saya paling paham cerita itu. Enggak, yang bilang semuanya meninggal itu siapa? Temen sih, dia kebetulan memang orang Arab juga. Nah terus marganya Bakfen, dia bilang saya nggak percaya kalau keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Dia bilang, wah, Muhammad abtar, Muhammad nggak bakalan punya keturunan. Faham? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang tersebut, namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal, yang bilang kamu gak punya keturunan, dia gak bakalan punya keturunan. Bilangin sama teman kamu, itu dalil Al-Quran. Baca terus menerus tapi gak paham. Inna syani'aka. Sekarang gampang aja, saya nggak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya paham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Dibilang semua yang nggak selamat, ya masalah itu ya Pak. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana? Faham atau tidak? Ya, kalau dibilang di akhir zaman nanti ada keturunan Nabi, keluar Imam Mahdi, terus sekarang nggak ada keturunan Nabi, keluar dari goa, tiba-tiba ada, kan nggak begitu. Ini apa namanya, kesalahan yang sebetulnya salah di dalam sejarah, salah di dalam dalil, salah di dalam apa, sesuatu yang kita lihat dengan mata. Keturunan Nabi dijaga. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi yusihri. Semua nasab akan terputus di hari kiamat, sampai hari kiamat, kecuali nasab saya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kan ada hadisnya banyak. Masa gara-gara cerita teman tentang Karbala dan tidak mendasar kita meyakini hal tersebut? Nggak bisa. Apalagi dalil yang tadi saya sebutkan tentang Nabi Imam Mahdi, itu juga masuk di dalam dalil dan akal. Secara akal juga kita mau nggak mau kita terima bahwa mereka itu ada. Jadi yang selamat ada namanya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi. Ya, beliau orang yang diselamatkan. Dan ceritanya ma'ruf, semua ulama sejarah mengatakan bahwa Ali Zainal Abidin masih ada. Bahkan beliau dibawa-bawa dari Karbala sampai menuju ke beberapa tempat. Dan putra-putri Rasulullah SAW masih beberapa yang hidup. Putra-putra Hasan masih banyak ketika itu. Ya, jadi nggak semuanya meninggal. Memang ketika itu dizalimi, tapi ada beberapa keturunan Nabi. Dan yang paling terkenal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah gurunya para ulama-ulama. Beliau punya anak namanya Ja'far As-Sadiq, gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Ya, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus munculnya dari mana cucunya Nabi kalau bapaknya sudah nggak ada? Ya, jadi itu nggak mendasar. Wallahu a'lam.